Nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang masuk ke pertemuan keempat untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8B di Mapel IPA. Nah, kemarin kan kita masuk di materi ketiga, itu hanya gambarannya saja, apa itu tentang sistem pernapasan. Sekarang kita masuk ke bagian bab 4-nya itu tentang apa? Itu tentang organ sistemnya, 4 organnya, tentang sistem pernapasan dan juga proses pernapasan. Terus sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya untuk siapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu buku LKS-nya, buku paketnya. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang tidak ada di buku. Jadi kalau misalkan tidak ada di LKS, jadi silahkan kalian catat karena ketika kalian udah mencatat silahkan foto dan kirim ke link yang akan Ibu bagikan. Oke, langsung aja. Dan satu lagi pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya di rumah. Oke, lanjut ya. Untuk pertemuan keempat, kita akan bahas apa? Yaitu tentang organ sistem pernapasan dan juga proses pernapasannya. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, di sini organ-organ pernapasan pada manusia. Di sini ada apa aja? Ada konka hidung, itu bagian tengah nih. Terus ada juga sinus frontal. Kalau sinus frontal itu ketika kalian bersin mulu ataupun kalian kena alergi, ini akan membesar, menggelembung gitu. Terus ini juga ada sinus sponodial. Terus di sini ada faring, ada laring, terus juga ada rongga hidung. Ingat ya, kalau faring sama laring sudah Ibu jelasin. Faring itu bagian tenggorokan, laring itu kan nanti ada katup epiglotis untuk pembuka atau penutup ketika kalian makan. Terus sini juga ada bagian trakea, terus ada bagian bronkus nih. Bagian bronkus itu cabang ya, cabang menuju alveolus nih. Ini sini cabang bronkus, terus juga ada bronchiolus nih, di sini cabang-cabang yang kecil, alveolus bagian ujungnya. Terus ada juga di sini bagian paru-paru dan diafragma. Oke, lanjut. Di sini yang pertama itu ada hidung dan rongga hidung. Di sini organnya yang pertama. Hidung itu adalah kan organ yang terluar yang langsung bersentuhan dengan gas ataupun udara ketika kita bernapas. Jadi fungsi hidung itu untuk apa? Untuk menghirup oksigen atau inhalasi ya O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau disebut juga dengan ekhalasi. Jadi organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, terus juga dan juga kulit. Terus di dalam hidung juga terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Terus rongga hidung itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk melembabkan, menghangatkan, dan juga menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Karena di hidung itu kan ada bulu ataupun disebut juga dengan villi untuk menyaring ketika kita inhalasi atau menghirup udara dari luar. Dan juga lendir atau disebut dengan mucus di dalam rongga hidung berfungsi untuk apa? Untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Kan yang kita hirup itu kan belum tentu udaranya itu kan bersih ya. Ada beberapa polusi ataupun partikel-partikel kecil yang masuk ke tubuh kita. Jadi ini fungsinya villi ataupun bulu hidung dan juga lendir ataupun mucus di dalam hidung kita. Dia itu akan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini juga ada tenggorokan atau disebut juga dengan faring nih. Bagian faring ataupun tenggorokan atau disebut juga faring ya merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara. Ketika kita inhalasi, O2 masuk ke bagian tubuh kita, masuk ke bagian faring. Nah, itu melalui hidung kan. Pada tenggorokan, organ pernapasan itu dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Terus trakea dan bronkus. Nah, di sini juga ada pangkal tenggorokan ataupun laring. Laring yang dikenal juga sebagai kotak suara. Nah, makanya nih ya, di bagian laring ini ketika kita makan, ini akan ada menutup epiglotis. Nah, akan tertutup. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, ketika makan, kutub ini terbuka, maka kita akan tersendak karena ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus lanjut lagi yaitu tentang trakea. Nah, di trakea itu menghubungkan laring dengan bronkus dan juga menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Jadi bentuk itu seperti pipa.
Terus fungsinya utamanya untuk apa sih trakea itu? Sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar. Yang tadi yang bagian trakea nih ya, gambarnya dilihat ya. Soalnya bagian trakea itu sebagai penghubung. Nih, di bagian trakea itu nih, ada laring nih, bagian trakea itu yang menghubungkan antara di sini apa, antara, bagian-bagian bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini yang antara penghubung, di sini kan trakea nih, menghubungkan paru-paru satu dengan satunya lagi. Ini penghubung trakea itu ya. Terus nah, trakea itu kan tadi sebagai penghubung ya, leher dan bagian dada. Bentuknya kan tadi seperti pipa, fungsi utama itu kan sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Terus organ ini juga tersusun atas cincin tulang-tulang. Tadi kan ada bundel-bundel gitu kan ya, tulang-tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Terus ada di sini bronkus. Nah, bronkus itu merupakan percabangan, tadi lihat ya, percabangan dari trakea. Jadi organ ini tuh memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan akhir di alveolus atau gelembung udara. Nanti kita lihat ya, tadi alveolus itu ada cabang yang kecil bagian ujungnya, ujung bronkus atau bronkiolus, nah itu ada gelembung-gelembung ataupun disebut dengan alveolus. Jadi bronkus dan bronkiolus itu berfungsi sebagai apa? Jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Terus bagian selanjutnya yaitu tentang paru-parunya. Paru-paru itu merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Terus letaknya itu berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuk itu mirip seperti spons dan terdiri dari 2 bagian, yaitu ada kiri dan kanan. Paru-paru kiri ini hanya memiliki 2 segmen, sedangkan paru-paru kanan itu mempunyai 3 segmen. Terus juga paru-paru itu terdiri dari bronkiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sebelum kita ke prosesnya, nanti lihat dulu ya nih. Kita lihat lagi gambarnya. Nih, yang tadi nih, di sini kan ada bronkus, terus ada juga bronkiolus. Nah, ini cabang-cabang nih yang cabang dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga ada alveolus. Nah, alveolus itu yang paling kecil nih, yang paling, ujung atau disebut juga gelembung-gelembung untuk pertukaran antara karbon dioksida dengan O2 ataupun udara dengan karbon dioksida. Di sini paru-parunya, di atas diafragmanya, oke? Paham ya sampai situ? Nah, lanjut kita ke bagian prosesnya sekarang. Tadi paru-parunya udah, sekarang ke bagian proses pernapasan manusia. Jadi proses pernapasan manusia itu kan tadi dari inspirasi atau disebut juga inhalasi ya, proses menghirup udara dan juga ekspirasi atau, ekshalasi, proses penghembusan udara. Jadi udara masuk itu kan melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan bronkusnya. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Terus udara akan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Nah, disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen akan diserap oleh darah dan karbon dioksida itu akan dikeluarkan melalui hembusan napas atau ekshalasi. Di sini juga teknik pernapasan manusia itu ada 2, ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Kalau untuk pernapasan dada, itu, pernapasan dada itu terjadi karena gerakan tulang rusuk ya, dan otot-otot antara tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antara rusuk itu berkontraksi, membusung gitu ya, kontraksi, membusung, terus, atau mengerut sehingga tulang rusuk itu kan terangkat nih ke atas, maka menyebabkan rongga dada dan perut tuh membesar, terus udara pun masuk. Sedangkan pernapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Nah, saat kita bernapas dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Silahkan aja coba ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan keempat, cukup sekian. Jangan lupa ya, catat atau rangkum dan foto kirim ke link tugas. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.